lagi di dalam Komal ini gitu. Maaf, bisa saya tanggapin nggak itu? Boleh nggak? Oke, sebentar ya, Marote, sebentar kita sapa orang yang baru masuk dulu. Oke, SDM. Assalamualaikum babangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap doh. Oke. Abang Marote, silakan bang. Bang Kasano. Bang, meninte. Oke, lanjut meninte. Tapi jangan ini meninte ya, jangan nyerang pribadi jangan ya, nyerang pribadi jangan itu aja. Ya, begini, Bang Kasano. Coba buka mic, Abang. Biar kita jelaskan. Abang, coba buka mic. Ya. Coba buka. Abang tadi pertama naik, Abang berkata, kalau begini semua orang Aceh, Aceh tidak bakalan merdeka. Betul, karena terlalu egois, tidak tahu situasi. Abang, Sekarang ini lagi apa? Sekarang ini lagi perjuangan, bukan Abang, deklarasi kemerdekaan. Abang dengerin saya bicara apa? Abang, wajibkah ataupun layakkah kami bangsa Aceh misalnya berdiskusi seharusnya? Kami dari tadi bernarasi. Anda mengerti itu kan? Anda paham itu? Tentang hal itu? Atau jangan-jangan Anda tidak paham dengan masalah hal-hal yang kayak gitu? Karena saya paham, saya mendukung Aceh. Karena saya Iya, tahu, makanya Anda itu kalau Anda paham, Anda seharusnya itu berkata, tidak baik orang satu negara yang lagi memperjuangin kemerdekaan berdiskusi sama orang yang bukan. tapi dengan Satu ruang sama keegoisan dan arogansi Anda, itu bisa meruntuhkan banyak orang. Dalam segi mana arogansi itu bisa meruntuhkan dalam sisi demokrasi? Sangat banyak sekali. Di mana? Arogansi itu diperlukan dalam segi demokrasi. Betul. Tapi kira-kira orang-orang Aceh mendukung nggak dengan arogansi itu? Tergantung bagaimana. Tergantung dari Wahab siapa. Itu cuman Kami ini hilaf ada saja. perjuangan namanya begini ya Bangku. Kami ini ada namanya perjuangan daripada Tengku Hasan Ditiro. Ataupun yang namanya yang kami sebut-sebut wali. Anda ngerti itu? Ya, Anda tidak tahu tentang Aceh bagaimana, tapi Anda berkoar-koar seolah-olah Anda itu mengerti sekali tentang Aceh. Sama dengan Abang Martoni. ya, ini kan sudah jelas kan, Bang Admin. Orang-orang seperti ini itu kalau dimasukkan ke diskusi, ngajaknya bukan diskusi, tapi berdebat. Benar. Makanya tadi setiap saya jelas. Orang-orang seperti ini kalau diajak diskusi tidak bisa, Bang. Dia Jadi pasti ajaknya menurut berdebat. Anda ini kita lagi Gini. ngapain? Gini meninte. Kita ini Oke lagi meninte. ngapain? Anda Oke. salah. Saya ini alumni daripada Trisakti. Saya Biar nggak Anda mau tahu. tahu Anda itu siapa. Oke, Saya oke, nggak mau Mente. tahu. Sudah, Saya Mente. tahunya Sudah, itu sudah. Aceh Oke, mau merdeka, dengar baik-baik bukan ya. Anda. Cacano. Ngomong Cacano, satu Bang Meninte. persatu. Mit dua-dua. Oke, ini sebenarnya. Ngomong satu persatu. Oke, ini sebenarnya kalau sudah aku jelaskan tadi, di sini kita diskusi, bukan debat. Kalau debat pecah kepala, pusing. Siapa yang dengar pusing? Gini aja Min Begitu. host. Host, tolong dengar aku host. Jadi gini. Oke. Apabila ada pemotongan orang lagi jelaskan bernarasi, apabila dipotong pembicaraan udah lempar ke bawah aja. Udah itu aja intinya. Pusing juga kita. Nah, Benar lempar aja, Bang. Dilempar aja. Assalamualaikum. Itu tidak bisa diskusi kalau begitu. Oke. Assalamualaikum. Cuman bisa berdebat. Assalamualaikum. Saya mau turun dulu. Oke. Jadi semoga saya keluar. Oke ya. Mau nanggapin yang tadi, Oke, gini. Kita biar ada narasi baru dulu, karena narasi yang pertama itu lagi ada ujung-ujungnya, agak-agak berduri aku nengok, ya kan? Kita sekarang masuk ini narasi baru dulu. Oke, Abang ADM, silahkan Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
abang-abangku, saya cuman merespon aja dulu. Ini saya kan baru mendengar ini tentang diskusi ini. Jadi biar teman-teman yang lain dulu yang sudah duluan, ya, biar saya lebih memahami baru saya bisa memberi apa pandangan-pandangan dari saya, sudut pandang dari saya. Biar teman-teman yang lain dulu. Oke, terima kasih Abang ADM. Boleh Oke. saya berbicara. Boleh. Oke, Kami di ini sini narasi tidak ya. berdiskusi, Bang. Kami di sini bernarasi. Oke, Kami bernarasi tidak silakan. berdiskusi dengan bangsa dan bangsa yang lain. Oke. Silakan, pokoknya jangan debat pusing kepala. Oke, udah meninte? Sudah. Oke, sekarang Assalamualaikum Bang Desreno. Bangmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum cari rumah baru. Waalaikumsalam. Oke, siap. Oke, silakan Bang Martoni. Silakan Bang. Saya mau nanggapin tadi ya. Oke, siap. Perilaku itu kan mempengaruhi daripada karena kejadian-kejadian yang sudah lewat. Contoh, dulu ya, saya ambil yang ke sini aja 1976. Kan Aceh itu kan ada istilah dom itu ya. Sehingga di sana itu ada yang pemerkosaan, ada yang dibunuh. Nah, orang tuanya ditembakin di depan anak yang masih kecil, umur 5 tahun ya. Ada yang diperkosa juga anak gadisnya di depan orang tua. Nah, yang orang tuanya udah meninggal, anak yang umur 5 tahun, 3 tahun itu sampai sekarang kan udah gede. Nah, dia trauma ya. Itu. Kejadian itu bukan di dalam 10-20 orang, ratusan. Nah, yang udah dia trauma ini sampai besar sekarang makanya dia brutal ya. Sehingga dia Aceh itu begini, orang ini nggak benar ya, dia curiga sepanjang masa itu kan. Saya memaklumin itu makanya ya tadi ada juga yang begitu orang baru ngomong dianggapnya orang ini penghambat atau orang ini karena dia sudah trauma kejadian-kejadian puluhan tahun yang sudah itu kan. Jadi kita harus maklumin. Cuman ya itulah perlu kita nasehatin, perilaku-perilaku seperti itu harus dirubah karena kita mencari simpatisan untuk perjuangan Aceh merdeka itu kan. Nggak apa saling mengingat, yang diingatkan juga dia jangan tersinggung, jangan merasa bahwa dia didikte, harus menerima masukan-masukan dari orang itu maksud saya gitu ya, biar tujuan Yang itu. perlu Anda tahu satu hal ya, Bang. Sebelum saya goblokin lagi Anda. Kami di sini bernarasi. Kamu ngerti bernarasi itu bagaimana? Itu yang perlu kamu tahu. Kami di sini bernarasi. Itu yang Anda harus tahu dulu. Konsep Anda tidak jelas. Anda itu koar-koar. Waktu Jadi orang potong sedikit. omongan itu salah. Udah diam. Jadi Saya udah diam tadi. perbenar dulu konsep Anda itu sebelum naik, perbenar dulu. Benah dulu apa konsep yang benar. Bagaimana sih cara bernarasi? Apa sih yang namanya narasi? Coba jelaskan narasi itu apa? Coba narasi. Bisa nggak menjelaskan narasi itu apa? Nah ini orang pintar nih gitu kan. Itu Anda ya kan itu orang pintar itu dia nggak dikasih goblok. masukan itu nggak menerima. Jadi kalau teori itu ya, teori komunikasi itu ya, begitu ada omongan orang itu dia nggak langsung ngomong, dia dicerna dulu apa tujuan mereka ini. Nah itu. Nah, makanya perlu kita beri masukan yang gini ini, harus kita beri masukan gitu kan. Cuman dia belum tentu menerima yang kayak ini. Pembicaraan saya tadi ngerti nggak itu perilakunya itu karena dia pengaruh dari kejadian dari ratusan puluhan tahun yang lewat. Jadi nggak masuk kayak gini nih. Karena dia udah merasa pintar. Kan ada istilah kapir. Kapir itu kaper. Kaper itu dia menutup diri untuk masukan dari luar. Sehingga dia nggak menerima masukan-masukan.
Do tak aku tenang. Do tak aku tenang. Okey, menintai. Sabar. Lu mohon. Do tak aku tenang Okey. bimai. Okey. Bang Mus, Kapir, silakan Bang Mus. kapir. Kakak. Itu kapir kufur. Maka cukup Kakak. pangai. Kakak menintai. Okey. Assalamualaikum. Internet kan cukup Okey. pangai. Yang jak Okey, menintai. tahu dong lagi agak nyanyan. Okey. Budak kahana aba gop hai dengar aba rojitan. Okey, menintai. Okey. Simi gila ke? Nak dah lanjut lah mu. Ambil sampai tu ka double egg untuk hana stabil. Okey, Bang Mus, silakan Bang Mus. Itu temanya Bang Mus. Aceh ditipu Indonesia. Itu menurut Bang Mus gimana tanggapannya Bang Mus? Mantap. Menurut saya, ya memang ditipu. Karena dari proses dasarnya dulu, ketika dibentuk negara kesatuan, itu dasarnya di situ ditipu. Aceh lu kenapa pindah negara anjing? Jadi menurut Bang Mus, dalam aspek yang mana Aceh kena tipu itu Bang Mus? Ya, ketika digabung ke dalam awalnya kan tahun berapa itu? Tahun 1945 itu kan diproklamir oleh siapa? Soekarno-Hatta. Ya, bukan. Kemudian kan daripada Belanda kan kembali lagi dia untuk mengambil kembali wilayahnya, kan seperti itu. Benar Abang. Yang disebut dengan agresi militer kan. Ya, agresi militer itu namanya. Itu kan mereka masuk, kemudian kan semua Jakarta semua itu Jogja Ya, dari pusat mulai ibu kota Indonesia dulu. Ya, Jogja Bangku. Daerah istimewa. Jogja kan dihantam semua oleh Nika oleh Belanda. Itu prosesnya dulu. Kemudian kan kalah, RI kan kalah sampai dipaksa ke meja bundar. Tahun berapa meja bundar? Tahun 49, 27 Desember kalau tidak salah. Masa itulah di situ kan ada perwakilan dari wilayah-wilayah yang sudah dibentuk sebelum Belanda, kalau tidak salah sebelum Belanda melakukan agresi. Itu sudah ada wilayah-wilayah yang sudah ada identitas sendiri. Tapi setelah konferensi meja bundar, mereka kan sudah ada kesepakatan itu RIS, Republik Indonesia Serikat ketika itu. Itu kan penandatanganan itu yang diakui oleh Belanda. Sedangkan setelah itu Soekarno kan nggak menerima itu. Mereka Soekarno menganggap itu masih bentukan penjajah, dia menganggap. Maka kemudian kan ditetapkan dalam MPRES, kalau tidak salah MPRS, kalau tidak salah berarti parlemen sementara, parlemen darurat lah ketika itu. Belum ada MPR, belum ada dewan dewan tertinggi lah masa itu. Ya, ketika di Indonesia digabungkan semua, Aceh kan digabung ke Sumatera Utara ketika itu.
Saya itulah 19 berapa? 52. digabungkan, dimasukkan dalam MPRS ya, ketetapan MPRS. Masa itulah kena tipu semua. Jadi negara kesatuan. Oke, Bang Mus. Ya, sebenarnya ada dua versi tadi. Yang pertama sejarah pertama proklamasi Kurung 1945, ya kan? Itu Aceh belum tergabung. Sebenarnya emang belum bergabung. Jadi selesai agresi Belanda kedua 49 Soekarno datang ke Aceh untuk minta bantuan. Baru di saat pulang dari situlah kita dicoplok ceritanya. Karena sampai ketahuan itu Abu Dober tanpa ketahuan gitu. Kayak gitu kejadiannya, Bang. Oke, nyo katanya air ada mandumu. Hanjalan punya debat ji lagi ya. Ji sebenarnya ji kalau cukup kadang oleh meninte sebenarnya cara ji lagi ngomong ji nak udik komal. Jadi baik debat yang penting. Jadi di saat ijuk wate bakah, sebenarnya kadang oleh kaput tu menyana haude komal. Payah haude komal punya debat dia ngor ke utai. Jadi maksud lu mono. Maksud lu mono. Mak sulung mono kadang oleh mak sulung. Jadi di saat ni saji tajuk wate leh minit sapong kali wate leh minit wate. Jadi di saat musaji abi watenya kata mengkah, kau urutan rok leh minit hambo aju. Lambek debat yang penting. Baik kasut tambo, dengar ke ulai tu. Nian mak suji, kadang mahau di komal. Yang lagi hai terang madu mu. Okey tak tahu lagi tenang macam mimi yes, tenang. Maksud je menang je cara je. Yang penting baik debat je. Maksud lu menang guna pegah bak raw ke. Cuman mesti je. Dalam dikit beda tengok berarti. Hai, ni contoh je lah lagi awak tanya posisi yang Aceh sendiri. Kau kan kau Aceh yang komplain makaji sebenarnya je. Awaknya hanya depa history raw ke. Lu lupa kali kau pegah bak lu. Lupa kali kau pegah. Kadang-kadang nak pilih macam kadang-kadang. Okey, assalamualaikum Bang Karis. Bang Karis. Bang Salim, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siap abangku ya. Dari mana abangku? Dari Banten. Banten. Bangmu, assalamualaikum abangmu. Okey. Bang Salim, assalamualaikum. Kita sapa dulu ya semuanya ya. Okey, Bang Kak Yanti, assalamualaikum Kak Yanti. Waalaikumsalam. Okey Kak Yanti, dari mana kakakku? Dari Sidoarjo. Oh, okey. Ini siapa dulu yang ambil tema yang dia ada di atas itu Aceh ditipu Indonesia? Siapa dulu yang ambil tema? Siapa dulu? Kak Arisuti atau Bangmu? Bang Salim? Kak Yanti silahkan. Oke, Kak Yanti. Oke, silahkan Kak Yanti. Itu temanya di atas. Oke, halo Kak Yanti. Oke. Oke, Bang Master Printer. Assalamualaikum abangku. Oke, Bang Karisuti. Oke, bisa Bang Karis? Ya. Oke, itu bisa abang jelaskan tema yang di atas ataupun bernarasi yang tema udah ada di atas. Silakan abang. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma menyimak saja. Saya takutnya juga takut salah komentar. Jadi mengikuti yang terbaik aja. Oke, gini. Oke, ini semuanya terbaik sebenarnya. Apa yang abang tahu tentang tema yang di atas itu Aceh ditipu Indonesia? Apa yang abang tahu? Coba.
Memang itu semua benar. Memang faktanya seperti itu. Oke. Benar itu. Oke, yang abang tahu bukti Aceh ditipu Indonesia di mana ceritanya? Di mana sejarahnya? Coba abang jelaskan. Ya, sejarahnya Abang tahu. sebenarnya ya tadi udah dijelaskan juga. Dari tadi kan saya di bawah menyimak udah cukup lumayan lama, udah hampir 1 jam gitu kan. Memang tadi udah jelaskan juga dari pertama tuh siapa tadi yang barusan turun? Bangmu Ya. ada, jelaskan ada Ya, berapa orang lagi? dari Bang Mo kalau nggak salah itu ya benar itu semuanya. Itu dari sejarah-sejarah dulu seperti itu. Memang sih saya juga kan dalam masalah sejarah itu sedikit mengerti, cuman nggak begitu mendalami Bang gitu kan. Jadi saya nggak banyak komen, saya cuma banyak menyimak dari tadi gimana-gimana ya mengikuti yang terbaik aja lah semuanya gitu. Oke, berarti yang aku suka Jadi sama nggak mau abang tuh menimbulkan, nggak mau menyalahkan semua, nggak mau menyalahkan dan nggak mau inilah gitu kan ibaratnya. Oke, jadi aku suka sama yang bentuk karakter abang, tahu nggak apa? Abang pengen tahu ada, nah gitu. Ada pengen tahu. Itulah sistemnya abang, ya, karakternya yang aku suka. Oke, Iya, dari Bang. hampir 2 jam soalnya aku tadi menyimak dari tadi, tiba-tiba aku dinaikin. Oke. Oke, Bang Ahmada. Assalamualaikum Bang Ahmada. Oke, Assalamualaikum Bang Ahmada nih. Oke, host. Munu gantu tema lain di temanya ka ulungnya ka limuhum kalian. Hai kan lek simak munu iup kan sekitar padum jam tepo 2 jam bagi abang yo pegah lah. Mungkin lagi ceritanya lah pakai tema lain lah. Kembalikan kedaulatan Aceh. Karena gini Bang, kurasa tentang tema ini, kurasa semua orang sudah dengar karena ada yang di bawah, terus ada yang di atas dari tadi. Kurasa Halo. udah paham semua tentang tema yang di atas. Abang Karis. Siapa nih aku panggil nih? Halo? Bang? Abang? Siapa aku panggil? Abang Karis, Tisnaga, atau apa? Ya, kenapa? Yang saya panggil ini apa? Apa Tisnaga, Kariskah? Siapa saya? Sebenarnya sih aku bebas panggilan mau seperti apa aja. Asik. Berarti kan apalah arti sebuah nama. Begitulah contohnya, Pak. Ya. Memang beda. Ada kadangkala orang itu bermazhab dari nama ya. Abangku dari mana tadi abang? Dari Banten. Banten berarti Sunda dong? Iya. Oke, udah meninte. Oke, itu menurut Lanjut kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Oke, itu ada itu yang di atas temanya udah terbalik ya, kembalikan kedaulatan Aceh. Setahu abang, tema yang di atas itu di mana Aceh meminta kedaulatannya? Coba. Sebenarnya sih aku juga nggak begitu memahami ini, soalnya dari tadi aku juga cuma menyimak, Bang. Oke, Jadi enggak. siap. Oke, siapa yang bisa jawab? Ya, Silahkan. giliran yang lain aja. Oke, ini lagi kita buang ini untuk orang-orang. Bang Mus boleh, Bang Mu boleh. Siapa coba yang mau misalnya bernarasi tentang tema yang di atas? Silahkan. Oke, Bang Mu. Oke, silakan Bang Mu. Bang Mimit, long prepare aku dah abang. Oke, siap. Tunjuk lah bang. Baik, anak. Kalau menurut saya, Oke, gini, Bang Mu saja dulu ya. Sebentar lagi nyambung Bang Mu ya. Oke, silakan. kalau menurut saya kalau kita lihat dari tahun 1873 itu kan maklumat perang itu. Maklumat perang bermakna itu negara berdaulat. Kalau dikeluarkannya maklumat perang terhadap
sebuah kerajaan atau kesultanan itu bermakna negara berdaulat di tahun itu. Tahun 1873 dikeluarkan oleh Belanda kepada Kesultanan Aceh. Itu kalau dihitung daripada yang mudah diingat lah. Berarti maklumat perang Belanda itu dasar daulatnya. Oke. Jadi poinnya narasi Bang Mus, berarti tanda suatu negara atau yang berdaulat karena ada maklumat perangnya, yang ada yang ajak perang ada maklumatnya. Itulah tanda-tanda suatu negara berdaulat. Berarti itu cerita Bang Mus. Oke, Bang Mo. Oke, silakan Anda Bang Mo. Hmm. 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 Betul, no? Hmm. Oke. Oke, Bang Mo. Sekarang poinnya sudah gini. Ya, enggak, cuman gini Bang Mus. Oke. Aku cuma mengambil poin dari Bang Mus. Yang pertama, poin dari Bang Mus yang bisa saya tangkap, mungkin nanti kawan-kawan yang ada di Komal ini yang bisa menjawab. Yang pertama, tujuan hidup di dunia untuk akhirat, tujuan hidup bernegara untuk kesejahteraan, kan itu. Itu poin yang Bang Mus ambil tadi, yang bisa aku ambil. Oke, tujuan hidup itulah yang cerita Bang Mus. Oke, ini sekarang yang bisa tangkap yang dari narasi Bang Mus tadi. Silahkan, siapa ya? Bang Ahmad ataupun Bang Cuknya yang cocok. Oke, Cuknya.
Silakan cutnya. Cutnya. Halo, assalamualaikum cutnya. Ya, halo, assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo untuk teman-teman semua. Untuk perkataan abang yang tadi ini, Bang Muh ini memang saya setuju. Cuma memang kalau kita Aceh ini dari pertama awal digabungkan pun memang banyak orang pun tidak tahu gitu. Sebenarnya Aceh dan Jogja itu bernasib yang sama karena Jogja kan dia kesultanan juga, Aceh pun kesultanan juga. Ketika agresi Belanda yang kedua itu Belanda itu sudah menguasai Jogja sampai seluruh wilayah jajahannya itu udah dikuasai oleh Belanda. Yang belum dikuasai Belanda itu cuma Aceh. Makanya Soekarno itu datanglah ke Aceh pada zaman itu kan, pada masa itu. Jadi bangsa-bangsa Aceh atau masyarakat Aceh pada umumnya memang ideologi tentang kemerdekaan itu sudah tertanam di dalam benak pemikiran masyarakat Aceh dalam kehidupan masyarakatnya itu memang sudah tertanam tentang ideologi tentang keacehan tentang kemerdekaan gitu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya Aceh itu memang sudah berdiri sendiri. Makanya kadang ketika wilayah-wilayah lain bernarasi tukar pikiran dengan masyarakat Aceh itu banyak yang bertolak belakang. Contoh seperti Abang Muh yang seperti yang dikatakan tadi, lebih baik kita bernegara tapi kita tidak bermusuhan dan kita tidak berperang, jadi yang beribadah pun tidak terganggu. Memang betul itu, saya setuju. Cuma karena pada dasarnya Aceh ini ditipu, dari dasar kedaulatannya pun diambil gitu. Nah, banyak masyarakat Aceh itu tidak terima. Nah, petinggi-petinggi Aceh yang ada di luar negeri pun melakukan perjuangan seperti itu. Jadi cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terus ada yang bisa ditangkap dari pembicaraan Bang Cutnya. Silakan Ahmad. Bang Ahmad, halo, assalamualaikum. Oke, Bang Ahmad. Assalamualaikum Bang Ahmad. Oke. Meninte, silakan meninte. Biar saya tanggapi ya pertanyaan daripada Bang Moh ini tadi ya. Jadi begini Bang, di mana perut yang nomor satu ya Bang ya, yang saya ucapkan dulu. Di mana letak kenyamanan kalau masih yang namanya ada penjajahan. Contohnya, kita lagi sholat, aduh, kerjaan saya belum kelar. Aduh, tempat saya belum bersih. Aduh, tempat saya diambil orang. Begitu Bang Mo. Bukan kami tidak sependapat dengan Anda. Kami hidup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati pun dengan itu kami. Kami rakyat Aceh begitu. Hidup dengan kalimat syahadat, mati pun dengan itu. Itu nyanyian daripada bayi-bayi kami di Aceh. Nyanyian daripada bayi-bayi kami lagi di ayunan begitu. Ibu-ibu di Aceh itu nyanyiannya begitu. Coba abang, kalau abang berpendapat daripada Sayyidina Ali, Anda memegang daripada Sayyidina Ali, Anda juga harus belajar memegang daripada Sayyidina Umar. Coba Anda lihat Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar? Dengan gagah dan berani memperjuangin Nabi Muhammad 1 hari masuk Islam, busungin dada ke depan Ka'bah. Aku udah masuk Islam, siapa lagi yang mau musuhin Muhammad, musuhin aku katanya. 3 hari gelut. Begitu Bang. Kadang-kadang perlu ada tempat. Bukan di semua tempat kami begitu.
Bukan di semua daerah kami begitu juga. Terlalu mendramatisir Anda ini, Bapak. Begitu Bangmu. Kalau Anda bawa konsep daripada Islami, Anda itu lebih paham, mungkin lebih paham daripada kami. Ya kan? Kalau Aceh itu tempat asal muasalnya Islam yang ada di Nusantara ini. Bukan kami sok hebat, bukan. Tapi cuma segelintir orang Aceh yang nggak bisa ngaji ataupun belajar daripada kitab itu. Cuma segelintir. Kalau abangmu mungkin lahir di Aceh, abangmu akan menyaksikan dulu bagaimana kami mempompa lampu yang namanya lampu serongkeng itu, yang pakai kaos, pakai sepertus kami hidupkan buat ngaji. Pulang kami bawa daun apa itu, daun kelapa kering itu buat pulang ke rumah. Kami tidak pernah menyanggah itu. Walaupun di Indonesia sana sudah ada yang namanya lampu listrik. Begitu, Abang. Kami tetap ngaji walaupun jalanannya Terlalu mendramatisir kamu, Bapak. Oke, Menente. Oke, Menente. Waktunya sudah habis, Menente ya. Nanti kita sambung lagi, tenang aja, Menente. Oke, Pak Anies. Oke, Anies. Oke, silahkan Anda yang nggak dramatis. Kembali ke tema ya. Kembalikan kedaulatan Aceh. Oke. apa itu pegah? Nah, itu pegah. Ya, kan. Halo, Oke. silakan ngomong Pak Anies. Anies. Jangan taping aja di bawah tadi. Anies, silakan Pak Abang mau Anies. lihat? Ada abang mau lihat atau Bang Karis lihat? Begini Pak contoh. Anies, gini. Silakan untuk Pak Anies bernarasi. Kan Pak, udah naik harus bertanggung jawab Pak ini. Bapak ini harus bertanggung jawab ada pertanyaannya Bapak. Yang bilang SDM orang Aceh itu rendah, yang begini. Sampai ke Oke, forum, jadi gini. dia nggak bisa Oke. berkata. Oke. Host, Apa? Kenapa Bang? host, Nggak bisa bernarasi? host, Nggak tahu host, apa yang lemparlah ke mesti bawah dibilang. dia. Lemparlah ke bawah. Nggak ngomong dia. Oke, jadi saya sekarang Juk wate ke bangmu, sekarang Bang. Bang, udah juk wate ke bangmu, Bang. Juk wate ke bele. bangmu. Juk wate ke Bele bangmu. ino kucok kucok poin ilung le. Kucok poin ilung le ya. Oke, jadi gini. Menurut narasi dari siapa dari Meninte tadi, jadi sebenarnya pertanyaan dia, apakah kita sudah benar bernegara seperti ini? Apakah kita di negara ini sudah sejahtera? Apakah di negara ini kita merasa terjajah? Oke, Bang Mu, silakan tangkap itu pertanyaan yang melalui si Meninte sebenarnya. Cuman dia terlalu dramatis bercerita. Oke, Bang Mo, bukan ini Bang Mus, ini Mo, ini hampir sama namanya. Oke, silakan Bang Mo. Oh iya. Banyak Bang, daerah Banten juga sama, masih banyak yang rusak-rusak.
dialogkan, diaman. Oke, oke Bang Mu, terima kasih. Sebenarnya ini maksud Bang Mu tegakkan Pancasila. Ini penjelasannya tentang Pancasila. Oke. Kemerdekaan Indonesia sekarang 81 tahun. Oke, 81 tahun. Hukum bisa dibeli. Ini aku ngomongnya poinnya aja ya. Ini yang terjadi sama Pancasila. Jadi, oke, 81 tahun. Oke. Kemerdekaan Indonesia. Sekarang masih berlaku. Hukum bisa dibeli. Kalau hukum bisa dibeli, diartikan hukum untuk penguasa, nggak berfungsi untuk rakyat miskin. Itu intinya. Oke. Terus, Bacot Bang. belen banda. Oke, Ya, terus wah. yang kedua, ini Bang Mus tentang Pancasila. Ini yang berlaku sekarang dan sama yang data dia dalam sila kelima yang ada di dalam Pancasila. Apakah sudah terjadi atau apakah saya dalam Pancasila itu sudah berlaku? Ini yang berlaku sekarang selama 81 tahun. Hukum bisa dibeli ya, udah minimal seperti aku cerita tadi. Hukum untuk orang miskin itu tak berlaku. Itu untuk penguasa dan untuk yang bisa dibeli. Oke, tentang kesejahteraan seperti pengeluhan Abang, itu kemerdekaan Indonesia 81 tahun, itu harus mengerti. Masa kerusakan ini itu masih ada. Oke, sebenarnya kalau posisi Indonesia ini kalau benar-benar memperbaiki negara, Bang, 20 tahun kelar semuanya. Kenapa? Ya kan? Karena bumi kita ini, ya kan, di atas batu bisa jadi uang. Di dalam bumi uang semua. Ini 81 tahun masih hukum bisa dibeli. Apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita tegakkan di situ? Pancasila yang harus kita tegakkan. Itu masih kita benahi Pancasila sudah 81 tahun merdeka. Itu kan nihil itu, Bang. Nihil itu. Ya kan? Coba Abang pikir sendiri. 81 tahun loh, bukan 20 tahun merdeka Indonesia ini. Oke, lanjut. Siapa yang bisa kasih tanggapan dengan narasi aku ataupun narasi Bang Mus? Coba. Enggak ya. Boleh jami ya lagi bro. Ya. Oke, mininte lanjut. Begini Bang Mo. Negara yang seperti Bang Moh bilang barusan itu, kita harus mempancasilais petinggi-petinggi negara. Begitu kan Bang Moh kan? Apa mau kita pancasilais? Sedangkan orang itu tidak mengerti akan hal itu. Apa mau kita pancasilais? Contohnya, dengan cara apa kita mempancasilais orang itu? Dengan cara mendemo. Sedangkan sekarang, ini maaf ya, aku kembali lagi ke seperti kata-kata Bang Moh yang di awal tadi, yang pertama masuk di Komal ya. Kita jangan anarki, kita damai-damai saja. Toh kita cuma hidup untuk kembali kepada yang rap. Sedangkan sekarang Bang Moh suruh memperjuangkan Pancasilais. Sekarang cara memperjuangkan Pancasila itu bagaimana? Dengan cara apa? Dengan cara seperti anak-anak muda yang sekarang itu lagi dilakukan di Jakarta itu. Dengan mendemo. Anda kan tahu, sekarang demo itu pasti ada anarkis di situ. Contohnya, bakar membakar, lempar melempar. Dari sesuatu pihak ke sesuatu pihak. Itu udah pasti. Nah, jangan Anda pungkiri kalau itu. Bagaimana cara memperjuangkan itu kalau tidak dengan gagasan ataupun dengan perjuangan yang betul? Jangan seolah-olah Anda itu membilang, misalnya maaf lah ya, aku bukan memponis, aku tidak memponis Anda mengatakan kalau kami ini cuma taunya perang, bukan. Kami tidak begitu. Aku tidak memponis akan hal itu. Tapi omongan Anda yang pertama seolah-olah ke situ, Abang Mo. Oke. Oke, Mininte. Oke ya. Gini kawan-kawan yang di bawah, sebenarnya aku tadi menjawab persoalan tentang Pancasila yang Bang Mu bilang. Sebenarnya aku menyadarkan Bang Mu, sebenarnya Indonesia ini merdeka 81 tahun. Terus
Bumi, hasil bumi kita tahu semuanya di mana provinsi dipijak, di situ ada hasilnya. Oke, sedangkan 81 tahun itu kita masih, ya kan, tentang mendirikan Pancasila harus stabil. Sebenarnya bukan itu. Oke, kenapa orang ini berdemo? Kenapa orang ini? Karena pejabat-pejabat di pusat itu tuli kalau dari jauh. Hasilnya apa? Bakar-bakar ke hancur gedung ini itu. Hasilnya apa? Tetap nggak tindak lanjuti oleh pejabat. Hasilnya cuma bakar-bakar. Kan itu hasil yang sudah tahun ke belakang. Kalau Hasilnya tetap nol. tetap nol. Yang ada apa? Kerusakan, bakar-bakar. Itulah. Itu yang Iya, pertama. makanya Bang, nggak ada merdeka-merdekanya ini. Itulah. Seharusnya 81 tahun itu harusnya udah merdeka. Ini nggak ada merdeka-merdeka. Sebenarnya, ya oke, sebenarnya itu sistem Indonesia ini sistem rusak sebenarnya. Sebenarnya dari kita Benar, kaji dari benar. 81 tahun sebenarnya Indonesia ini kalau dibikin Parah benar-benar bikin rusaknya, negara. parah. Kalau emang dibikin negara, aku bilang terus terang, ya kan, 20 tahun kelar, makmur semuanya, bangunan tinggi-tinggi semuanya. Kenapa? Yang kita pijak hasil bumi semua. Bukan Oke, seperti oke. orang lain. Boleh saya bisa Bukan ngomong nggak? bentar. Bukan seperti Arab Saudi. Cuma satu aja cadangan minyak ini itu aja. Kalau kita batu jadi uang, apa yang saya dibilang? Tumbuhan mina kita taruh jadi tanaman. Beda lagi hasil bumi. Nikel ada ini itu semuanya ada. Makanya yang herannya di situlah. Jadi kenapa rakyatnya bisa menderita sedangkan hutannya udah rusak semua, buminya dikorok, tapi uangnya mana? Kemana ini? Kok negaranya masih aja 81 Apalagi daerah masih seperti Banten lebih semula? parah, Bang. Aduh, itu nggak ada cerita lagi. Emang udah tahu kami. Kami orang Aceh emang nengok, ya kan? Terus bertindak. Makanya kami bukan dobrak pemerintah daerah. Bukan itu tujuan kami. Tujuan kami sistemnya emang rusak. Kalau emang mereka misalnya lagi mutar film-film Benar. film lucu aja seperti ini 81 masih seperti ini, kita ambil sistem kita sendiri karena kita pernah merasain negara berdaulat. Itulah intinya, makanya kita langsung dobrak pusat. Oke. Karena kalau 80 tahun itu kalau kita jadikan negara itu udah makmur itu 80 tahun itu kan. Iya, Udah makanya kemana-mana. sebenarnya Itu 20 tahun lagi udah 1 abad itu. sebenarnya bukan makmur lagi. Kalau benar-benar ini memperbaiki negara, 20 tahun sebenarnya udah ada bangunan tinggi. 80 tahun itu sebenarnya ini rumah aku sebenarnya udah ada pesawat pribadi, udah ada jalan pesawat terbang sebenarnya depannya. Ngeri hasil bumi Indonesia ini ngeri, bro. Ini aku jelaskan semuanya sama kawan aku. Ngeri, emang ngeri, benar-benar ngeri. Benar, semuanya jadi uang. Harus tahu itu. Nah, ini aku jelaskan. Oke, jadi sekarang dalam sila-sila 5 sila itu, apa yang berlaku di sila itu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, Esa itu satu. Itu harus tahu semuanya. Ketuhanan Yang Maha Esa itu satu. Sedangkan agama di negeri kita berapa? Apakah sesuai seperti Pancasila? Itu bola pikir untuk kalian semua. Apakah ada koma ataupun di bawah? Coba. Nah, itu kan dibohongi. Itulah. Terus yang ke bawahnya nomor 2, 3, 4, 5 itu nggak usah dibahas, nggak ada kejadian. Semuanya itu pihak penguasa, bukan pihak kita rakyat. Ujung-ujungnya PHP. Jadi Tapi PHP satu, Bang, cenderan. aku yang nggak Nipu-nipu. setuju sama orang-orang abang-abangku kayak Karis ini. Nggak ada di Pancasila kayaknya ya. Bukan, Bang. Gini Nah, abang itu dia Kari. maksudnya benar Bang. Boleh. Itu maksudnya, ya. Menit gini. Menintip saya pemahaman. Gini, ini satu aja kita ambil dari Pancasila ya, karena 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak ada berlaku tentang kita. Ini tentang pemusyawaratan dan hikmah itu. Itu ada musyawarah dia sama rakyat. Waktu korupsi ada bilang sama rakyat. Waktu kita panggil, ini soalnya keadilan nggak ada ini tuh. Kan tuli mereka. Terus waktu kita datang situ bakar-bakar, kan mereka tetap nggak bertindak tentang yang kita suruh. Tetap bakar-bakar, yang ada hancur gedung aja. Kan itu. Jadi ini yang kita bahas dalam Pancasila itu satu aja kita bahas. Sebenarnya yang paling penting. Yang lain nggak kejadian. 2, 3, 4, 5 itu nggak kejadian. Nggak ada di Indonesia ini. Cuma nipu-nipu. Yang satu aja ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Esa itu satu. Itu harus tahu artinya. Esa itu satu. Sedangkan agama dalam Indonesia ini berapa agama yang diresmikan oleh Republik Indonesia ini? 6 kan? Nah, udah. Itu kan nipu-nipu jadinya. Coba satu aja kau ambil itu. Silakan ngomong teman-teman. Oke, silakan kawan.
Bang Moh, mana Bang Moh nih? Pendapatan di daerah Jogja apa Bang Moh? Pendapatan di daerah Jogja itu apa ya Bang? Oh, pendapatan di daerah Jogja itu apa ya Bang ya? Penghasilan. Selain dari itu, nah, saya yang yang dari tadi saya satu lagi yang saya tidak setuju dari Anda. Anda itu menyamakan nyama daerah. Yang nyamai daerah. Oh, toh kami di Jogja juga sama. Jalan masih berlobang. Jalan masih begini. Jalan masih begitu. Penghasilan di tempat Anda berapa? Penghasilan di Aceh. Maaf ya Bang ya. Maaf sekali. Bukan saya sombong. Bukan saya sombong ya Bang. Ya, oke. Oke, maksudnya gini Bang Mo, pribadi aku ya, aku nggak isanya nggak menyerang individu gitu. Sebenarnya ini untuk membuka pikiran kawan-kawan, ya kan, apakah yang itunya berlaku, sebenarnya tidak berlaku. Itu kan fakta, tidak berlaku. Halo Min, Nah, saya boleh ngomong nggak oke. Min? Oke, silakan Cuknya, silakan. Ini udah lama nggak ngomong nih kan. Temanya pun udah lupa juga Juga nih. ya, gatal juga ya. Ya udah gagal fokus jadi ya kan. Yang tadi ya bernarasi kepengen mengungkapkan sesuatu jadi udah lupa Baik, Bang. poin-poinnya. Bang Mimi. Peduk dulu kena Bang Mimi. Joko pede Bang Mo. Bang Mimi. Bang Mimi. Ini pendapatan salah satu pendapatan di daerah Aceh. Biar Abang tahu. Anda mau tahu lagi apa pendapatan orang Aceh? Bisa dibagi itu Bang. Dibagi-bagi Bang. Iya. Jadi di situ Oke. saya kurang suka tadi, Abang. Di situ saya Oke, kurang oke. suka, Oke. Abang. Kalau Anda itu Bahas Oke, yang oke, inti Melinte. aja, Oke, bahas yang Melinte. penting-penting aja, nggak Oke, penting Melinte. tuh. Melinte, oke. Deal kita, deal. Aku cuma misalnya membuka misalnya itu yang diagung-agungkan sama kawan. Jadi ku jelaskan apakah sudah terjadi. Itu aja sebenarnya. Oke, nggak terlalu detail kali, cuma Bahas untuk yang membuka penting-penting pikiran aja, kawan jangan aja. rasis, jangan Oke. rasis. Nggak Oke, seru kita sekarang. bernarasi. Oke, sekarang Cuknya, silahkan Anda Cuknya. Ya, tadi udah sampai mana pembicaraan? Udah lupa lagi nih. Jadi tadi gimana tadi pertanyaan dari Bang Mimi tadi? Kita Indonesia ini sudah 81 tahun merdeka. Habis itu batu itu jadi uang ya tadi ya pembahasannya ya. Apalagi tadi? Untuk saya tangkap tadi pembahasannya. Oke, cuman itu. Tentang Pancasila ya. Sebenarnya itu Pancasila itu kalau kita pribadi, kalau kita di Aceh itu ya, itu sangat bertentangan tentang ideologi Pancasila itu memang sudah enggak terrealisasi ya. Karena puisi seperti yang dikatakan oleh Bang Mimi ini tadi, satu ketuhanan yang maha esa, sedangkan keadilan sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Untuk di Aceh itu sendiri pun tidak ada, tidak adil gitu. Jadi ketika kita tanyakan kepada masyarakat yang ada di Papua, kita tanyakan kepada masyarakat yang ada di Maluku yang memang mereka ingin minta merdeka juga, itu pasti jawabannya itu sama. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan sila-sila yang ada di 5 Pancasila itu, tidak sesuai. Mungkin itu sesuai dengan wilayah-wilayah lain gitu, sedangkan kita pribadi yang ada di Aceh, yang ada di Maluku dan Papua itu memang tidak sesuai gitu. Kadang ketika di wilayah-wilayah lain itu sudah
tempatnya udah mewah, udah lumayan lah tempatnya. Sedangkan kami di Aceh, kami di Papua gitu, di Maluku itu yang memang sumber pendapatannya cukup besar, itu kadang kami itu dikucilkan. Ketika kami bersuara, kami dihujat. Nah, jadi kami kan salah gitu. Jadi ketika kita menentang pemerintah, kami dihujat. Padahal kami, seperti contoh demo kemarin. Demo kami kemarin itu sebenarnya itu enggak rasis itu. Seandainya satu hari saja dikibarkan bendera, setelah sorenya diturunin pun kami nggak akan marah. Tapi ketika dibuat anarkis seperti kemarin, dilepaskan tembakan gitu segala macam, ya otomatis masyarakat Aceh marah gitu. Jadi ketika ada teman-teman dari luar itu, ketika kita jelaskan, kita kasih pemahaman biar mereka tahu kenapa itu Aceh selalu teriak merdeka, kenapa Aceh itu minta dikembalikan kedaulatannya. Memang dasarnya itu Aceh itu sudah berdaulat gitu. Karena Aceh sudah berdaulat lah, karena negara ini sudah berdiri 81 tahun dan tidak jadi apa-apa, sedangkan sumber daya alam yang ada di seluruh Indonesia itu disedot, ya kan, ditarik ke pusat. Contoh Arun itu, ya, minyak Arun, gas Arun itu di Aceh itu tuh 5.000 triliun itu masa order lama ya, order baru ya, masa Soekarno itu yang diberikan ke Aceh itu 100 triliun, itu pun dicicil selama 20 tahun. Ketika kami berkoar-koar tentang itu, nah, masyarakat yang ada di Pulau Jawa itu mengatakan, kan kalian dana otsusnya cukup banyak gitu. Sedangkan mereka itu nggak tahu 5.000 triliun itu kemana larinya. Nah, kadang kami menuntut hak-hak seperti itulah, yang memang orang di wilayah lain, teman-teman yang ada di wilayah lain itu nggak paham. Ketika kami bernarasi, kami menjelaskan sesuatu itu untuk di luar itu biar tahu juga gimana pahitnya Aceh itu. Bukan sekedar Aceh itu mengemis, bukan, tapi Aceh itu meminta hak selaku bangsa Aceh itu seperti apa gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit lapar kenyang udah minta merdeka, lapar minta bantuan, itu jangan seperti itu gitu. Kadang ada teman-teman di luar kan banyak seperti itu. Nah, jadi satu lagi yang saya mau katakan sama teman-teman yang ada di sini, tentang apa namanya tadi yang dikatakan oleh Abang Moh tadi, seperti Abang Karis ini tadi, apa katanya di Banten ya. Di Banten sama juga, banyak tempat-tempat yang memang tidak terurus segala macam. Memang kita ini Indonesia, khususnya Indonesia ini berdiri dari dasar kepalsuan. Ya, jadi ibarat kata negara ini didirikan dari dasar kepalsuan. Nah, itu satu poinnya. Habis itu negara ini khususnya negara yang memang kapitalis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kita yang jadi miskin ini jadi permainan kita, jadi budak kita di rumah sendiri. Ya, kita jadi lembu di rumah sendiri. Sedangkan hasil alam kita dikeruk, disedot hasil alam kita. Jadi ketika kita berkoar-koar, kita nggak ada power pun, kita nggak ada arti. Mau kita demo pun gedung DPR mau dibakar pun, besok mereka buat lagi, nggak ada arti itu. Kenapa Aceh itu dari dulu itu konflik ribut itu gara-gara seperti itulah, tidak ada keadilan gitu. Udah itu aja teman-teman. Oke, Ya, jadi kadang ini ada yang salah pemahaman atau ada perkataan ya, mohon maaf. oke. Ya, assalamualaikum. Jadi Ya. ini oke, waalaikumsalam. Jadi ini kawan-kawan harus tahu. Jadi sebenarnya Pancasila itu untuk membungkus para penguasa di atas sebenarnya. Karena orang di Pulau Jawa merasakan juga sama sebenarnya. Sama semua atas nama rakyat Indonesia sama merasakan menderita. Yang lain semua undang-undang dibungkus untuk pejabatnya. Bukan untuk kita. Nggak berlaku untuk kita dan rakyat jelata. Itu harus tahu ya. Itu harus tahu. Itu yang kita rasa selama 81 tahun. Oke. Sepakat, Bang. Ada yang sepakat ataupun ada yang membantah ataupun ada tanggapan baru? Silahkan bernarasi, nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum dulu, Bang. Oke. Waalaikumsalam, abangku. Saya dari Kalimantan Timur, Bang. Ya. Jadi karena baru masuk, tapi saya menangkap ujungnya itu. Saya sepakat